Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Hadirin mulia, kita dengarkan bab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan siksa kubur. Dari Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan seorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa kubur melebihi zikrullah. Hadis riwayat Ahmad dari kitab Durrul Mansur. Betapa mengerikannya siksa kubur. Hal ini hanya dipahami oleh orang-orang mengetahui hadis-hadis tentang siksa kubur tersebut. Apabila Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pergi ke kuburan, ia akan menangis hingga janggutnya basah oleh air mata. Seorang bertanya, telah diceritakan kepadamu tentang surga dan neraka, namun engkau tidak menangis seperti tangisanmu ketika berada di kuburan. Dia menjawab, kubur adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Siapa yang selamat di kubur, ia akan mendapatkan kemudahan di tempat berikutnya. Barang siapa tidak diselamatkan di tempat ini, ia akan mendapatkan kesulitan di tempat-tempat berikutnya. Lalu ia membacakan sabda baginda Nabi SAW, aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, setiap selesai sholat, baginda Nabi SAW selalu berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur. Dari Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW bersabda, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah karena takut, niscaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperdengarkan siksa kubur kepada kalian. Selain manusia dan jin, semua makhluk hidup dapat mendengarkan suara siksa kubur. Semua hadis menyebutkan ketika baginda Nabi SAW berada dalam suatu perjalanan, tiba-tiba unta beliau berhenti ketakutan. Seorang bertanya, mengapa unta ini ya Rasulullah? Sabda baginda Nabi SAW, ada seseorang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Karena suara jeritannya, unta ini berhenti ketakutan. Baginda Nabi SAW sedang duduk di dalam masjid. Beliau melihat beberapa orang sedang bergurau sambil tertawa-tawa. Lalu beliau bersabda, jika kalian mengingat maut, tentu kalian tidak akan seperti ini. Tidak ada hari yang berlalu kecuali kubur berkata, aku adalah rumah pengasingan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah belatung-belatung dan binatang-binatang melata. Jika seseorang yang imannya sempurna di kuburan, maka kubur akan berkata, kedatanganmu sangat berkah, kamu sangat baik, kamu telah tiba di antara orang-orang yang berjalan di bumi ini. Kamulah yang paling aku cintai, dan kini kamu telah diserahkan kepadaku. Maka kamu akan melihat bagaimana aku berbuat baik kepadamu. Lalu kubur akan meluas sejauh mata memandang, dan dibukakan bagi orang itu satu pintu dari surga, sehingga hembusan terus menerus angin wewangian yang semerbak harum dan bermacam-macam nikmat yang lain. Sedangkan jika orang kafir atau pendosa yang dikuburkan, maka kubur itu akan berkata, kedatanganmu sangat celaka dan tidak berkah. Apa perlunya kamu datang kemari? Di antara orang-orang berjalan di muka bumi ini, kamulah yang paling aku benci. Sekarang kamu sudah diserahkan kepadaku, maka kamu akan melihat bagaimana aku memperlakukanmu. Lalu bumi menyempit sehingga tulang-tulangnya saling berhimpitan, seperti tangan, jari-jarinya disilangkan satu sama lain. Kemudian mereka akan diserahkan oleh 90 atau 99 ekor ular yang akan menggigitnya hingga hari kiamat. Baginda Nabi SAW bersabda, seandainya satu ekor ular itu menyemburkan bisanya ke muka bumi ini sekali saja, tentu sampai hari kiamat tidak akan tumbuh rerumputan di muka bumi. Lalu beliau bersabda, kubur adalah satu taman dari taman-taman surga atau satu lubang dari lubang-lubang neraka. Sebuah hadis menyebutkan, ketika baginda Nabi SAW melewati dua kuburan, beliau bersabda, penghuni kubur ini sedang disiksa. Yang pertama disiksa karena mengadu domba, dan yang kedua karena tidak berhati-hati ketika buang air kecil, tidak menghindarkan badannya dari kencing. Dewasa ini, beberapa banyak di antara orang-orang yang dikatakan modern menganggap bahwa bersuci selepas buang air kecil adalah aib.
dan menjadikannya sebagai bahan tertawaan. Para ulama berkata, kurang berhati-hati menjaga buang air adalah dosa besar. Bahkan Ibnu Hajar Makki rahmatullahi alaihi meriwayatkan sebuah hadis sahih, kebanyakan siksa kubur disebabkan buang air kecil yang tidak berhati-hati. Hadis lain menyebutkan bahwa yang pertama kali akan dituntut di dalam kubur adalah masalah buang air kecil. Siksa kubur adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sebagaimana dosa-dosa tertentu menyebabkan seseorang menderita siksa kubur, demikian pula ibadah-ibadah tertentu menyebabkan terpeliharanya seseorang dari siksa kubur. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa surat Tabarok hendaklah dibaca setiap malam sebelum tidur, karena dapat menjauhkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Adapun masalah yang berhubungan dengan zikir telah disebutkan dalam hadis yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita dan mengamalkan segala sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita berhadas. Maka apa yang telah dijelaskan dalam hadis ini niat amal insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.